Akhirnya dek, manuknya kecekel dek. Hah? Tenang nih mas. Halo semua, selamat datang di channel Verlin Halls. Pada video kali ini, saya bakal review sebuah alur cerita film horor asal Indonesia yang berjudul Singsot, Siulan Kematian. Dan film ini dirilis pada tahun 2025. Film ini mengisahkan seorang anak laki-laki bernama Ipung yang mendapatkan peringatan dari kakek dan neneknya untuk tidak bersiul di waktu senja atau waktu maghrib. Namun, Ipung mengabaikan pamali tersebut dan tetap bersiul yang pada akhirnya mengundang teror dari sosok misterius. Mandek le singsat. Wis mesti lho. Malah nangki yo ngono. Peneng bae. Putune ra dielekke. Teror yang dialaminya pun semakin menjadi hingga ia harus berpacu dengan waktu untuk menghindari kutukan yang mengejar dirinya. Jadi, seperti apakah kelanjutan ceritanya? Tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Tapi sebelum itu, silahkan kalian pencet tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video terbaru yang saya upload selanjutnya. Di awal film, kita melihat seorang laki-laki bernama Agus yang terlihat sedang berada di dalam hutan ketika waktu maghrib. Agus hendak menangkap seekor burung perkutut berwarna putih bersih. Kemudian ia pun bersiul atau singsot kalau dalam bahasa Jawanya, yang dimana hal itu merupakan pantangan besar di desa tersebut yang setiap warganya dilarang bersiul apalagi saat waktu maghrib. Karena melanggar pantangan, akhirnya tubuh Agus ditarik oleh sosok makhluk halus dan film pun dimulai. Akhirnya dek, manuknya kecekel dek. Hah? Tenang nih mas. Setelah kejadian itu, Agus menjadi sakit yang berujung hanya bisa berbaring di atas kasurnya layaknya seorang yang sedang terkena stroke. Ia pun dirawat oleh sang istri yang bernama Wiwi. Saat itu, Agus diberi teh manis hangat yang sudah dicampurkan oleh darah burung supaya ia cepat sembuh. Kemudian, kita diperlihatkan kepada tokoh utama di film ini. Dia adalah seorang bocil yang bernama Ipung, yang pada saat itu sedang berburu layangan bersama dua temannya. Namun, layangan itu berujung jatuh di dalam hutan, tetapi mereka tidak berani untuk masuk ke dalam sana, sebab setelah kejadian Agus, hutan tersebut menjadi dikeramatkan. Ayo bali wae lah. Pakai layanganku, tapi sok Siti rapopo toh. Ayo bali wes surap. Asik toh. Ayo wes ayo. Karena waktu sudah mulai maghrib, Ipung pun pulang ke rumahnya. Ia tinggal bersama kakek dan neneknya yang kerap dipanggil dengan sebutan Mbah Kakung dan juga Mbah Uti. Mbah Kakung yang sangat senang memelihara burung dan ia pun mengajari Ipung cara merawat burung yang baik dan benar. Iya, ngono kuwi. Kowe kudu sering latihan kowe ben luwes. Wong ora ngono kuwi. Ana iramane. Kemudian, mereka pun bersiul bersama untuk menghibur burung-burung peliharanya itu. Hal tersebut membuat Mbah Uti marah. Ia melarang mereka untuk singsot apalagi di waktu maghrib. Lalu kemudian Simba menyuruh Ipung untuk segera mandi. Malam pun semakin larut. Scene lalu berpindah kepada seorang warga bernama Pak Darmo. Di malam itu, ia mendengar suara ketukan pintu. Namun pada saat dibuka, tidak ada siapapun di sana. Kemudian, secara tiba-tiba, semua sangkar burung peliharaannya seketika bergoyang.
Pinten nggih? Pak Darno kemudian mendengarkan suara dari arah dapur. Lalu ia pun mendekati suara tersebut. Seketika suasana berubah menjadi sangat mencekam. Terlebih lagi, ada suara ketukan yang konon mitosnya sosok makhluk halus berada di sana. Dan tiba-tiba Pak Darmo dicekik oleh sosok demit. Kembali kepada Ipung, terdengar ia terus melakukan singsot padahal saat itu sudah malam hari. Hal tersebut membuat Mbah Uti marah. Dia meminta Mbah Kakung untuk menasihati cucunya itu. Setelah ditegur, Ipung malah melawan karena ia ingin terus bersiul. Nek wis surup, jangan singsot-singsot. Mbah Lanang aja boleh. Kok aku ora sih? Akhirnya, Mbah Kakung memberikan mainan burung yang merupakan miliknya saat kecil dulu, di mana mainan tersebut dapat mengeluarkan suara apabila ditiup. Mbah Kakung memberikan mainan itu asalkan Ipung berhenti bersiul atau singsot. Suan ya, Mbah? Ya, wis tak kita mangkat rondo. Kemudian, Mbah Kakung pergi beronda malam. Sebelum itu, ia menuju ke rumah Pak Darmo untuk mengajak ronda bersama. Namun pada saat itu, dia melihat Pak Darmo sudah terjatuh dan tubuhnya terkapar di dapur. Mbah Kakung dan warga lainnya segera mengangkat Pak Darmo ke atas kasur. Mereka tidak mengetahui apa yang terjadi kepada Pak Darmo. Namun nahas, siang harinya Pak Darmo dinyatakan meninggal dunia. Para warga sangat tidak menyangka mengapa Pak Darmo bisa meninggal secepat itu, yang padahal menurut kata orang, dia itu punya pegangan. Biasanya, orang-orang seperti itu matinya susah. Namun pada malam harinya, Ipung mengalami kejadian yang sangat aneh. Ia melihat Mbah Kakung melepas semua burung peliharaannya. Mbah, ngapain? Kok manui ducul? Mbah? Kemudian Ipung masuk ke dalam kamar Mbak Uti dan seketika ada tangan yang muncul dari bawah kasur. Ternyata Mbak Uti sedang bersembunyi karena takut ada sosok demit di rumah ini yang mirip dengannya. Ketika mereka berdua bersembunyi, ternyata benar sosok demit tersebut mirip Mbak Uti dan datang ke dalam kamar. Astaga, ternyata itu semua adalah mimpi. Sejak tadi Ipung ketiduran, sementara di rumah tidak ada siapapun karena si Mbah Kakung dan Mbak Uti tengah datang ke acara tahlilan di rumahnya Pak Darmo. Ipung pun segera menyusul ke sana karena ketakutan di rumah sendirian. Pada saat di rumah Pak Darmo, Ipung duduk di sana dan ikut mengaji bersama para warga. Lalu kemudian Ibu Wiwi menemukan mainan burung milik Ipung yang terjatuh di tanah. Keesokan harinya, jenazah Pak Darmo pun dikuburkan. Ipung hadir dalam acara pemakaman, namun pada saat itu teman-temannya malah mendorong Ipung ke dalam liang lahat. Rasa ngapa-ngapa cepet rasa suan. Terus ngerepoti. Seketika, jenazah Pak Darmo dilempar juga ke dalam sana. Lalu terlihat wajah jenazah itu mirip seperti Ipung. Kemudian, para warga melempari Ipung dengan tanah kuburan. Tapi lagi-lagi, itu semua hanyalah mimpi. Ipung menceritakan mimpi buruk itu kepada Mbah Uti. Dan Mbah Uti pun berkata, itu adalah akibat karena Ipung sering singsot pada malam hari. Aku diperimpeni, Mbah. Mulane dadi bocah ki sing nurut, jasa singsot-singsot terus. Yang ditekani tenanan piye? Di sisi lain, keadaan Agus semakin memburuk. Wiwi berusaha menyuapi makanan, namun
tubuh Agus malah kaku dan kejang-kejang. Wiwi rasa suaminya jadi sakit seperti itu gara-gara burung perkutut itu. Ia yang geram dan hendak membunuh burungnya, namun ia pun gak sanggup melakukan hal itu. Pada keesokan harinya, Ipung ikut pertandingan burung di lapangan. Saat Ipung antri membeli nomor peserta, Mbah Lanang lalu ngobrol bersama temannya yang bernama Mbah Manto. Di sana, mereka berdua merasa kalau kematian yang dialami oleh Pak Darmo pada saat itu ada kaitannya dengan penyakit Agus. Sementara itu, Ibu Wiwi, istrinya Agus, benar-benar memburu burung perkutut itu. Sebab ia sudah sangat murka, akan tetapi sang suami juga belum sembuh. Di sisi lain, entah mengapa gangguan gaib mulai menghantui rumah Ipung. Pada saat itu, Mbah Uti yang sedang di dapur mendengar ada suara-suara aneh. Mbah Uti pun menghampiri sumber suaranya yang ternyata ada di dalam sumur. Ketika berbalik badan, ia melihat Ipung berwajah seram yang seketika mencekik lehernya. Pada sore harinya, saat Mbah Kakung baru pulang tanding burung, saat itu Mbah Uti segera bercerita tentang kejadian mistis yang ia alami. Setelah mendengarkan cerita, Mbah Kakung segera menemui Mbah Manto. Mereka berdua bersama-sama merasakan semua kejadian mistis yang terjadi di desa ini. Mereka berspekulasi ada kaitannya dengan Agus. Mungkin saja Agus sudah melakukan hal terlarang yang menyebabkan terjadinya bala di desa ini. Mbah Manto adalah orang pintar, ia dapat menerawang ke alam lain. Saat itu, dia akan melakukan penjelajahan alam gaib di mana Sukma akan masuk ke dalam dimensi lain. Dengan cukup meletakkan tangan pada sangkar burungnya, Mbah Manto seketika dapat pergi ke alam lain. Di daerah hutan terlarang di sana, Mbah Manto melihat ada sosok roh Agus yang sedang terjebak. Dari sini, Mbah Manto mulai curiga bahwa Agus terjebak di dalam alam lain dan dia berusaha untuk mencari tumbal yang dapat menggantikannya. Agus terjebak di alam lain dan dia berusaha untuk mencari tumbal yang dapat menggantikannya terkurung di alam tersebut. Dan sebenarnya kemarin Agus menargetkan Pak Darmo. Namun sayangnya kondisi Pak Darmo lemah sehingga ia pun keburu meninggal dunia. Alhasil ia tak dapat menggantikan Agus yang terkurung di alam lain. Dan mungkin sekarang Agus sedang mengincar keluarga Mbah Lanang. Kemudian di sini dijelaskan lagi, ternyata Agus dan Wiwi telah melakukan perjanjian dengan dukun yang bernama Teh Tirto. Pasangan suami istri itu ingin kaya raya dengan cepat. Maka dari itu, Agus disuruh untuk mengambil burung perkutut di hutan larangan tersebut. Namun naasnya, saat itu juga Agus malah singso. Terlebih lagi pada waktu maghrib. Hal tersebut membuat sosok makhluk halus pemilik burung perkutut itu menjadi sangat murka, sehingga rohnya menjadi terjebak di alam lain. Dan kini mereka harus mencari tumbal seseorang yang dapat menggantikan posisi Agus yang terkurung di alam lain. Tumbal itu harus ada sebelum 40 hari. Jika tidak, maka Agus akan matoy. Sementara sekarang hanya tersisa 6 hari lagi. Wiwi yang sangat khawatir, ia tidak mau suaminya matoy. Maka dari itu, Dukun Tirto menyarankan Wiwi agar segera mengambil tindakan. Ia harus mencari orang yang memiliki darah hangat, lalu berikan orang itu sebuah jamu ramuan yang telah dibuat olehnya. Dengan begitu, orang tersebut akan menggantikan posisi Agus. Wiwi pun bertanya bagaimana cara dirinya mencari orang berdarah hangat. Lalu Dukun menjawab, nanti Wiwi akan mendapatkan tandanya. Keesokan harinya, saat sedang di sekolah, Ipung melakukan mata pelajaran olahraga. Ketika mereka sedang senang bersama Pak Guru, Ipung malah mengobrol bersama teman-temannya, membahas tentang mainan burung pemberian dari mbahnya. Lalu tiba-tiba, bibir Ipung mengeluarkan darah. Kemudian kepala Pak Guru berputar secara mengerikan. Ia menegur Ipung yang sejak tadi mengobrol. Ibu! Ipung yang takut lalu berlari dari sana. Kemudian Ipung masuk ke dalam kelas. Namun tiba-tiba ruangan kelas berubah menjadi rumah Agus dan terlihat ada Agus sedang berbaring di sana.
Tapi ternyata itu adalah mimpi. Ternyata sejak tadi, Ipung tidur di dalam kelas ketika guru sedang menjelaskan. Ipung yang takut lalu berlari ke toilet. Lagi-lagi, teror mengganggu Ipung. Pintu toilet seketika tertutup dengan sendirinya. Namun itu hanyalah ulah dari temannya. Tapi seketika, Ipung terkejut karena melihat arwah Agus di belakang temannya. Ipung yang sangat ketakutan memilih kabur dari sekolah. Namun di tengah pertengahan jalan, dia bertemu dengan rombongan orang dengan menaiki mobil buk. Mereka bertanya, di mana alamat rumah Mbah Mirkun? Ternyata Mbah Mirkun itu adalah nama asli dari Mbah Kakung. Lalu Ipung segera naik ke mobil itu untuk mengarahkan jalan ke rumah kakeknya. Ipung pun bertanya, apa tujuan mereka datang ke rumah mbahnya? Mereka mengatakan untuk melayat Mbah Utinya Ipung. Dan seketika, mereka semua berubah menjadi hantu. Ipung yang takut segera lompat dari atas mobil bak. Dan tanpa disadari, mainan burung Ipung terjatuh di sana. Ipung segera berlari ke dalam rumah dan ternyata saat ini Mbah Uti tengah sakit karena ia terus diteror oleh hal mistis. Ipung menangis karena saat itu ia tidak mau Mbah Uti matoy. Adegan lalu berpindah kepada Wiwi yang sedang jemur baju di halaman rumah. Di saat itu, ia mendapatkan petunjuk tentang orang berdarah hangat yang dapat dijadikan tumbal. Kemudian Wiwi menemukan mainan burung. Ia sadar itu adalah milik Ipung. Mungkin itu adalah pertanda orang berdarah hangat yang perlu ditumbalkan adalah Ipung. Wiwi segera datang ke rumah Ipung. Dia beralasan ingin mengembalikan rantang dari Mbak Uti. Wiwi melihat Ipung seperti tidak enak badan. Lalu ia memberikan jamu buatan dukunnya. Wiwi menyuruh Ipung untuk meminumnya pada saat itu juga. Ipung seketika sakit kepala. Saat masuk ke dalam rumah, tiba-tiba ia pindah ke rumah Agus. Lalu ia pun terjebak di alam lain. Sementara itu, karena keadaan istrinya semakin parah, akhirnya Mbah Kakung tidak tinggal diam. Ia langsung melabrak rumah Ki Tirto, dukun yang telah membantu Agus dan juga Wiwi untuk melakukan pesugihan. Mbah Kakung marah kepada dukun itu karena menyesatkan pasutri tersebut. Namun dukun itu menjawab jika ia hanya membantu orang-orang yang tersesat. Lalu Mbah Kakung pergi ke rumah Agus dengan kondisi marah besar kepada mereka. Mbah Kakung bertanya mengapa pesugihan yang mereka lakukan membuat keluarganya mengalami teror. Di rumah itu, Mbah Kakung seperti mendengar suara Ipung. Namun, ia tak dapat melihat cucunya di sana. Mbah Kakung akhirnya sadar Ipung sedang terjebak di alam lain. Ia segera mengambil Mbah Manto untuk meminta pertolongan. Mereka berdua lalu datang ke hutan larangan itu untuk berusaha menjemput Ipung dari alam lain. Dan Mbah Kakung yang akan menjemputnya. Sebelum itu, Mbah Manto memberikannya sebuah senjata untuk berjaga-jaga dari kejahatan di alam lain. Cara mereka masuk ke alam lain cukup unik, yaitu dengan media sentuhan kandang burung. Singkat cerita, Mbah Kakung dapat masuk ke dalam alam lain dan akhirnya ia pun bertemu dengan Ipung. Di sana, mereka berdua pun dicegat oleh para makhluk halus, terutama rohnya Agus. Agar mereka bisa kembali ke alam dunia, mereka harus berlari ke sebuah cahaya besar yang ada di ujung. Namun pada saat itu, Ipung terungkap oleh Agus dan berujung diserang. Namun ketika ia tetap menyuruh Ipung untuk pergi menyelamatkan diri, tidak lama kemudian Mbah Manto pun datang juga ke dalam alam lain dengan tujuan untuk menolong Ipung. Dan pada akhirnya hanya Ipunglah yang berhasil Mbah Manto selamatkan dari alam lain dan berhasil kembali ke dunia nyata. Setelah kejadian itu, Agus sembuh dari penyakitnya karena jiwanya sudah masuk ke dalam raganya lagi. Sementara Mbah Kakung masih terjebak di sana. Hal itu membuat Mbah Uti bersedih dan tak bersemangat menjalani hidup. Sementara itu, Ipung merasa sangat bersalah. Di akhir film, kita diperlihatkan Wiwi yang sedang jemur baju di halaman rumah. Lalu ia pun melihat ada seseorang di balik semak-semak. Ketika Agus tengah asik mengurus burungnya sambil melakukan singshot, tiba-tiba ia terkejut karena burung itu berubah menjadi kepala Wiwi.
Lalu Agus berlari keluar rumah dengan sangat ketakutan dan hal itu pun dilihat oleh Mbak Manto secara diam-diam. Lalu kita pun diperlihatkan dengan Mbak Kakung dalam kondisi berantakan yang mana ia berhasil kembali ke dunia nyata. Lalu ia pun pulang menuju rumahnya dan akhirnya film pun selesai. Oke guys, mungkin cukup sekian dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk share kepada teman-teman kalian yang suka dengan alur cerita film seperti ini.